hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita Selamat pagi anak bapak. Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat kan hari ini? Semangat. Oke, bapak mau yel-yel dulu nih. Yel-yel dulu ya. Kalau bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Kita tes ya. Semangat pagi luar biasa. MPLB Smart and beautiful. Oke, untuk hari ini kita buka dengan doa. Ya, ketua kelas pimpin doanya anak bapak. Bersiap. Sebelum belajar, mari ada masing-masing doa dimulai. Doa selesai, pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak bapak, terima kasih ketua kelas sudah membawa kita dalam doa tadi ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dulu cek di sisi kanan kiri bangku atau meja kalian ada nggak kira-kira sampah ya anak ya. Coba. Ada Pak, bersih alhamdulillah. Oke ya. Alhamdulillah bersih ya. Oke. Dinda, ada sampah di bawah? Dinda? Ada ya? Oke. Selanjutnya ketua kelas ada catatan kelasnya? Ada Pak. Catatan kelasnya. Bapak mau absen dulu ya. Kalian ya. Miss, kalau dari belakang yang depan apa? Kalau mau ke belakang dari depan dari belakang. Hari ini tanggal berapa anak bapak? Mantap. Adinda. Hadir Pak. Oke. Afifah. Hadir Pak. Ananda Suci. Hadir Pak. Asna. Anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bapak mau memberikan motivasi nih sama kalian. Coba amati yang ada di depan. Di depan ini ada gambar apa? Ada peta ya. Ini adalah peta dunia. Nah, ini adalah lokasi kita anak bapak. Sedangkan ini adalah Alaska. Tahukah kamu apa yang paling jauh di dunia ini? Kalau menurut kamu dari peta ini mana yang paling jauh anak bapak? Alaska. Ya, kalau kamu beranggapan yang paling jauh adalah Alaska, maka kita lihat ya, Alaska itu bisa ditempuh dari lokasi kita kurang lebih selama 3-4 hari ya, dengan kecepatan pesawat rata-rata 700 sampai 800 km per jam, atau setara dengan per jamnya itu kalau pesawat itu Medan ke Aceh dia ya. Harga tiketnya sekitar 30 jutaan sekian. Namun apakah itu yang paling jauh menurut kalian di dunia ini aku? Apakah Alaska yang paling jauh? Ya, boleh dari peta, boleh dari yang lain. Adakah yang tahu kira-kira menurut kalian apa yang paling jauh di dunia ini? Kalau planet jauh nggak? Planet jauh. Planet apa yang paling jauh? Betul. Bisa nggak ditempuh? Bisa. Orang kan udah ada ke bulan ya. Berarti planet itu juga belum jauh nakku. Tahu apa yang paling jauh dalam hidup ini? Dalam dunia ini? Impian. Impian. Impian, sejauh-jauhnya impian. Kita tidur bangun. Kita makin lama umur kita bertambah, sekolah kita makin bertambah, insya Allah impian akan tercapai. Bukan impian yang paling jauh di dunia ini nakku. Tahu apa yang paling jauh? Langit. Kalau langit aku anak orang udah ada ke bulan, lebih dari langit. Apa yang jauh dari dunia ini adalah
masa lalu? Coba kita ambil logikanya ya. Hari ini jam 7.39, ya kan? Tadi kalau kita ke awas kan 3 sampai 4 hari ya jauh, tapi bisa ketemu kan? Nah, sekarang ini 7.39. Kita lewati aja 5 menit sebelum 7.39 dan jam 7 berapa? 7.34. Bisa nggak kamu balik lagi? Nggak bisa sih. Berapapun uang kamu anak bapak, berapapun kecepatan pesawat yang kamu naiki, mau itu 1000 km per jam atau per detik, 5 menit yang lalu nggak bisa kita kembalikan. Artinya apa? Manfaatkan waktu muda kamu sebaik-baiknya. Hari ini kalian dikasih kesempatan untuk belajar, ya kan? Untuk mengukir prestasi, mengukir masa depan. Itu nggak bisa terulang lagi, nakku, ya kan? Jangankan 5 sampai 10 hari ke depan, 5 menit yang lalu aja nggak bisa kita ulang lagi, ya kan? Apalagi masa muda. Jadi masa muda, anak bapak hanya sekali. Manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh, ya kan? Supaya tidak ada penyesalan. Bisa anak bapak? Bisa, Pak. Oke, hari ini dan seterusnya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, waktu tidak akan terulang lagi walaupun hanya 5 menit. Ya kan? Walaupun hanya 5 menit. Ya udah berlalu. Oke? Nah, itu motivasi pada hari ini. Anak-anak bapak masih ingat nggak materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Produksi massal. Mantap. Kira-kira produk apa yang kita buat kemarin? Bunga. Produk bunga. Ya, kita dalam materi sebelumnya membuat bunga. Kira-kira siapa yang masih ingat membuat bunga itu gimana? Langkah-langkahnya dan apa-apa saja yang diperlukan materi sebelumnya? Cara membuat Ya, bentar. Dalam kegiatan hari ini nanti Bapak akan kasih reward sama kalian yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Bapak kasih jajanan ini untuk Bapak. Ini Bapak bawa Nexstar. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan Bapak dan aktif dalam kegiatan diskusi akan Bapak berikan 1 buah Nexstar, ya. Ya, kita mulai. Siapa yang bisa menjelaskan materi kita sebelumnya, bagaimana cara membuat bunga dari plastik kresek? Oke, ya, Messi. Yang pertama-tama itu kita menyiapkan perencanaan. Menyiapkan perencanaan. Agak kuat nak tuh suaranya biar kedengaran. Pertama kita harus menyiapkan perencanaan. Yang kedua kita menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga barulah kita membuat bunga tersebut dengan melakukan langkah-langkahnya kayak menyiapkan plastik, menyiapkan kawat, lem, juga korek api, Ya, korek api, lalu benang, apalagi kira-kira? Kertas. Oke, itu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Messi. Nah, hari ini anak bapak, ini bukanya Messi nih, bapak kasih sebuah Nexstar, ya. Nih. Sama-sama. Jadi ya, anak-anak bapak, karena kemarin kita telah belajar bagaimana membuat sebuah bunga, ya kan, dari plastik kresek. Hari ini kita akan belajar tentang media promosi. Media promosi anak bapak, siapa yang bisa? Ya, Nanda. Mempromosikan suatu barang yang ingin kita jual kepada halayak ramai biar mereka itu tertarik sama jualan kita, karena kita mempromosikannya bisa dari segala macam media ya Pak, bisa langsung juga ngomong sama orangnya, saya ada jualan ini loh, ini terbuat dari ini bagus untuk kesehatan. Oke, mantap, kasih tepuk tangan dulu. Ini Anda, hadiahnya. Oke ya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian Nanda tadi, bahwa media promosi itu berfungsi atau bermanfaat untuk memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Jadi bunga-bunga yang kalian buat kemarin kan orang belum kenal nih. Nah, justru itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah media promosi sehingga produk kalian itu bisa dijual atau diperkenalkan kepada konsumen. Oke. Nah,
kita masuk kepada tujuan pembelajaran anak-anak Bapak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi media promosi, ya. Nanti kan banyak tuh media promosi, macam-macamnya. Kita mampu mengidentifikasinya, lalu mampu memilih media promosi yang tepat. Kira-kira media promosi apa yang tepat yang mungkin kita laksanakan. Lalu kita menganalisis media promosi, ya. Baru yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Bapak nanti mampu memilih media promosi dari usaha yang mereka jalankan. Jadi nanti kalau kalian udah tamat, kalian jualan punya produk, jadi setelah belajar ini nanti kalian tahu nih bagaimana cara membuat media promosi dari produk yang kalian hasilkan. Ya anak Bapak ya. Oke, sekarang kita masuk kepada inti materi. Anak Bapak tahu ini gambar apa? Iklan. Gambar apa nih yang pertama? Papan reklame. Papan reklame. Yang ini? Pernah nggak kalian lihat ini? Pernah nggak lihat gambar ini? Pernah. Ini di mana? Ini namanya selain papan reklame apa ini? Billboard ya. Billboard ya. Ini namanya apa yang kedua? Spanduk. Yang ketiga ada brosur. Nah, pertanyaannya adalah keseluruhan gambar di atas apakah merupakan media promosi? Oke, ya. Nanti apa definisi media promosi? Apa saja bentuk media promosi? Dan apa sih tujuan dibuatnya media promosi? Nah, gambar keseluruhan ini merupakan media promosi. Namun, kan media promosi itu dibagi-bagi ya anak-anak Bapak ya, ada bentuk-bentuknya. Ini bentuk yang ini dengan ini itu berbeda media promosinya. Jadi anak-anak Bapak nanti untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk-bentuk media promosi, anak Bapak bekerja dalam kelompok. Nanti Bapak berikan sebuah LKPD, nanti melalui proses menemukan kalian. Oke? Untuk kelompok 7, kelompok 8, kalian udah? Oke, udah semua dapat kelompoknya anak Bapak? Udah semua? Nah, oke. Jadi anak-anak Bapak, dalam LKPD ini perhatikan LKPD-nya, ya. Di LKPD ini ada rambu-rambu penilaian anak-anak Bapak. Perhatikan. Jadi di sini yang pertama keaktifan dalam kegiatan diskusi. Jadi untuk penilaiannya nanti keaktifan bagaimana kalian aktif. Nanti di sesi tanya jawab Bapak akan kasih hadiah kalau ada yang bertanya dan menanggapi pertanyaan itu. Oke, diskusikan ya. Aku aja buku apa yang satu gitu, dua gitu ya. Anak-anak Bapak boleh kalian gali informasi dari internet, boleh searching atau boleh dari buku ya. Untuk yang di modul sudah dibaca, tidak? Di modul juga. Jadi nomor 1 cari menurut 3 minimal 3 paragraf ini ya. Lalu kita kesimpulan. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang media promosi. Saya Desyaudya sebagai moderator. Yang pertama ada Herbert Boyd bahwa media promosi adalah suatu upaya dalam membujuk orang untuk menerima produk, konsep ataupun gagasan. Tujuan dan manfaat yang diperoleh. Juga manfaat dari brosur dan spanduk di atas. Yang pertama, untuk memperkenalkan atau menyampaikan informasi suatu produk kepada calon konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Suci Ramadhani. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi media promosi menurut kalian yang paling efektif adalah internet ya? Bagaimana sih cara kalian kok bisa membilang media promosi internet itu sangat efektif? Bagaimana cara kalian menarik orang-orang untuk menonton video iklan kalian atau posting-postingan dari kalian itu? Kan biasanya kalau orang lihat itu cuma scroll
so aja deh, biasanya dilihat dari followersnya udah banyak, makanya orang tertarik kan. Kalau yang baru pemula, bagaimana dia bisa menarik orang-orang untuk menonton video atau membaca postingan kalian? Gitu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, itu tadi kami jelaskan di era-era sekarang ini kan banyak orang-orang yang mempromosikannya lewat internet. Di internet itu dia nggak melulu tentang video. Jadi orang-orang itu melihatnya tuh dari postingan kayak foto-foto gitu. Dari situ tuh orang kayak tahu, oh ini lagi jualan nih. Kalau dari video emang nggak ada, jarang kayaknya ditemukan promosi-promosi di internet. Lebih tepatnya tuh kayak foto-foto di Instagram itu banyak. Dan biasanya tuh orang-orang kan suka sama hal yang baru. Jadi biasanya orang-orang kayak, oh ini ada yang baru buka nih, coba share, nanti yang lain juga pada melihat. Udah, jadi kayak suatu produk itu biasanya jadi ada potensi viral dan bisa ramai gitu. Dan semisalnya media promosi yang digunakan tuh kayak brosur atau video-video gitu, kita harus buatnya semenarik mungkin gitu loh, biar orang semakin tertarik untuk melihatnya. Kita juga harus menyiapkan, misalnya tuh kita akan buat promosi, kita juga harus menyiapkan hadiah atau kayak diskon, promo. Misalnya harga aslinya itu 100.000, kita buat diskon karena kita baru launching itu produk, kita buat diskon 50% untuk 20 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Penjualan juga sebagai strategi untuk mengajak prospek melalui transaksi. Sekarang ini kita kan menggunakan apa-apa internet, bahkan cari kerja aja kita pakai internet kan. Jadi tuh kita bisa mempunyai website untuk menjual misalnya produk make up. Saya baru beli make up ini loh, ini tuh bahannya bagus, cocok nggak bikin kulit kalian kering atau rusak. Jadi saya rekomendasi juga harganya nggak mahal. Itu kan kita pasti tertarik dong, kita mau menonton dan membeli atau melihat-lihat aja lah ceritanya. Jadi menurut kami itu adalah media promosi yang paling efektif yang dipakai di era sekarang ini. Kalau misalnya pakai brosur, iklan di TV, atau yang biasa ada di pinggir jalan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan kalau misalnya internet ini kita bermodalkan kuota. Kalau misalnya nggak ada kuota, kita juga bisa curi wifi kan? Gitu. Oke. Kalian kan memilih media internet, dan di media internet itu tidak hanya tidak hanya remaja dan orang tua, lebih banyaknya anak remaja. Bagaimana sih caranya agar orang tua juga melihat iklan tersebut, dan bagaimana caranya agar anak remaja tersebut melihat iklan tersebut dan menariknya agar membeli produk tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Biasanya mereka juga suka kok melihat-lihat produk kayak mas saya ya. Saya tuh biasanya melihat produk minyak murah misalnya. Saya bilang, Mak, ini di all shop ini dia jual minyak murah, dan ini tuh pakai merek ternama juga yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi gimana kalau kita beli ini aja? Misalnya kita beli 3, kita dapat bonus loh, Mak. Jadi tuh iklan itu dari orang ke saya, ke mama saya, karena mama saya juga nggak pakai internet gitu. Coba analisis secara sebagi. Satu, perkenalkan atau latihan informasi. Lewat Oke, kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, mana tadi orangnya? Messi. Bisa juga melalui mulut ke mulut ya anak bapak ya. Jadi kalau medianya itu banyak, kita bisa dari internet, bisa dari brosur, spanduk dan lain-lain anak bapak ya. Kalau dari internet kita melakukan promosi itu melalui media sosial atau website dan lain sebagainya. Oke anak bapak, itu kesimpulan kita hari ini.
Siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Karena itu menambah wawasan, jadi pengetahuan. Yang tadinya kita nggak tahu apa itu tentang media promosi, kini kita tahu apa itu media promosi yang banyak digunakan pada internet. Karena kan pada saat ini kan remaja ataupun anak-anak kan sudah tahu handphone atau smartphone yang digunakan banyak masyarakat. Itu saja sih Pak. Oke, kasih tepuk tangan. Bapak akan tanya, siapa yang bisa menjelaskan satu contoh bentuk promosi dari mulut ke mulut? Iya. Kita ngasih tahu ke orang lain, ini produknya bagus banget loh, baru makanya dia juga beli. Dia juga ngasih ke orang lain juga, ngasih tahu ke orang lain kalau produk ini bagus. Iya. Ya, pertama dengarkanlah Bapak. Jadi anak Bapak jangan lupa bersyukur karena apa? Hari ini kita udah diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa sekolah, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, itu menjadi syukur karena kita. Banyak orang lain di luar sana yang mungkin sangat merindukan yang namanya sekolah. Jadi kalian syukurin. Seperti motivasi Bapak di awal tadi bahwa hidup itu nggak akan terulang lagi anak ya. Setelah itu pembelajaran kita yang akan datang itu membahas tentang bagaimana cara membuat media promosi ya. Nanti kalian akan membuat media promosi dari Canva ya anak Bapak ya. Membuat media promosi dari apa? Canva. Oke. Dan siap aman aja. Jadi nanti dalam media Canva itu pelajarin apa itu hashtag, apa itu kan kita mau buat media promosi lalu kita posting di media sosial. Jadi kalian persiapkan syaratnya kalau mau pakai Canva itu harus udah ada email. Udah ada email semua? Oke. Lalu kalian nggak perlu download nanti media Canva-nya, nggak apa-apa. Kalian cukup buat Canva itu secara online dan persiapkan media sosial Instagram. Anak bapak ya. Punya Instagram semuanya? Ya, pelajari di Instagram itu ada business, fashion, dan lain-lain pelajari. Karena itu yang bakalan masuk ya. Oke, mungkin ada sisa waktu sekitar 5 menit lagi. Ditutuplah dulu ketua kelas dengan doa juga ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita doa masing-masing dan dimulai. Doa selesai, pada Bapak Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi